Halo guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang adalah sebuah pemikiran gua. Kayak misalnya gini, kita ngebahas kemarin terkait kubu kiri atau kubu hitam ya, atau golongan hitam. Tapi itu semua nggak akan pernah lengkap kalau kita nggak bisa mengetahui bagaimana cara mereka bekerja secara supernaturalnya. Atau mungkin kita harus ngebedah perlahan apa itu supernatural dan apa itu spiritual. Dan mungkin langkah pertamanya, kita mungkin harus mengenali dulu apa itu sihir. By the way, sihir itu sendiri ternyata dari penelitian gue, dalam jangka panjang yang mungkin kedepannya bakal bisa gue bahas satu persatu. Jadi ternyata pemahaman terkait sihir atau hal-hal mistik atau kalau di bahasa Inggris namanya okultisme ini memiliki banyak korelasi. Contohnya di dalam agama Islam, dalam budayanya, pada suatu masa atau suatu zamannya dalam sejarah pernah ada juga sesuatu yang dianggap sihir, sesuatu yang dianggap tabu atau sesuatu yang dianggap gnostik yang sebenarnya bersifat esoterik banget gitu loh. Nah, hal-hal esoterik ini yang ternyata adalah bagian-bagian dari dalam ajaran agama-agama. Dan ketika gue merunut semuanya ke belakang dalam topik ini, yaitu pembahasan sihir, sebenarnya banyak banget similarity konsep di dalam pemahaman-pemahaman mistika ini atau pemahaman-pemahaman yang bersifat gaib kalau di bahasa Indonesia. Nah, pemahaman-pemahaman yang bersifat gaib ini ternyata memiliki dua mata pedang. Jadi, ibaratnya apa yang dibilang sihir ini ternyata juga berlaku di wilayah putih atau di wilayah keagamaan. Di sisi lain juga berlaku di wilayah penyimpangan atau kubu hitam ini, kubu kiri ini. Nah, sesuatu yang akan gue bahas malam hari ini adalah sesuatu yang akan sangat-sangat kontroversial. Dan itu adalah sihir dalam sejarah budaya Islam. Sebelumnya teman-teman, gue harap memperhatikan penjabaran penulisan disclaimer ini agar teman-teman pun merasa aman ketika membacanya nanti. Dan apabila memang teman-teman merasa ini berbahaya, bisa ditinggalkan ataupun di skip konten ini. Oke, serangkaian pengetahuan mistisme ini khususnya muncul dalam salah satu budaya Islam pada sejarah yang benar-benar bersifat kontroversi. Itu tuh bisa kita tarik dari berbagai macam literasi, seperti tulisan-tulisan alchemical dari Jabal Ibnu Hayyan atau mungkin lebih dikenal dengan Geber, dan tulisan-tulisan esoterik Muslim atau esoterik Islam atau hal-hal yang bersifat sangat-sangat mistik yang berasal mungkin dari masa-masa baik setelah Nabi Muhammad SAW hadir maupun setelahnya, yaitu para penelitinya, seperti pemikiran-pemikiran beberapa golongan ataupun beberapa pemahaman-pemahaman dari mereka yang tergabung dalam sebuah kelompok yang benar-benar meneliti tentang hal esoterik. Pemikiran-pemikiran seperti kelompok yang bernama Ikhwan Asafa atau Persaudaraan Kemurnian. Dan juga beberapa pengetahuan liturgis, atau lebih tepatnya liturgis itu adalah sebuah ibadah atau ritual yang dilakukan oleh umat beragama kepada penyembahan Tuhan. Contohnya kalau di dalam Islam ada sholat, ada zikir, ada lain-lain, ada sholawat gitu. Itu adalah hal-hal yang termasuk ke dalam liturgis gitu. Dari sini pun pemahaman liturgis tadi itu tuh sebenarnya memiliki dua sudut pandang. Setiap ibadah memiliki dua sudut pandang.
sampai dapat diterima oleh semuanya. Jadi kalau kita bisa bilang apakah tindakan A itu berlaku dan juga disetujui oleh semua orang, itu belum tentu sebenarnya dalam ibadah itu. Nah, makanya kalau di dalam Islam tuh ada istilah ini adalah paham dari imam siapa atau imam ini mengajarkan apa kayak gitu. Nah, itulah yang disebut ajaran terkait tentang pengajaran-pengajarannya. Tapi di dalam teologinya atau pemahaman ketuhanannya tetap sama semua. Adapun beberapa tokoh seperti Ahmad Al-Buni dan bahkan Ibnu Arabi, mereka pun juga sebenarnya adalah pelajar ataupun bisa dibilang ilmuwan dan juga filsuf dari Islam yang bisa dibilang juga mempelajari alchemical. Alchemy ini seperti apa nanti bakal gue jabarin ke belakang. Pemahaman alchemical ini sebenarnya juga saling terhubung dan terikat terutama dengan pengetahuan keilahian. Ini pun lebih sederhananya lagi, ketika gua mengurai ini sebenarnya ada uraian-uraian panjang ke belakang yang ada hubungannya dengan contohnya dengan Kabbalah, dengan pemahaman-pemahaman dari hermeneutika, ada pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan Buddhis, dengan Hindu. Ternyata memang memiliki korelasi yang bersifat esoterisme. Jadi, di dalam sejarah itu, literatur luas mengenai topik sihir ini dan ilmu-ilmu mistika atau mistikus lainnya ini, atau ilmu gaib ya, di Indonesia kita sederhanakannya jadi ilmu gaib lah ya, telah berkembang di dunia Islam, di dalam sejarah dunia itu berkembang cukup pesat pada masanya. Nah, namun ada permasalahan juga, di mana sihir ini pun memiliki konotasi negatif yang lebih besar dibanding makna aslinya. Gitu ya. Jadi mari kita masuk ke dalam pengetahuan dunia esoterik ini yang mempelajari hal-hal seperti talisman atau jimat, atau di Indonesia lebih banyaknya yang berasal dari literatur muslim gitu ya. Namanya adalah wafak. Nah, wafak itu seperti apa? Wafak itu adalah serangkaian tulisan sebenarnya. Wafak itu artinya adalah huruf. Nah, wafak itu kenapa dia bisa menghasilkan sihir? Mungkin selanjutnya akan kita bahas, tapi kita bahas dulu fundamentalnya. Kita akan membahas dulu fundamental sihir itu seperti apa sih? Jangan dulu ke wilayah praktikalnya. Bahkan mungkin kalaupun bisa dibilang, gue nggak boleh mungkin menjabarkan bagaimana practically sihir works dan bagaimana cara penulisannya atau pembuatannya. Tapi gue akan menjabarkan sebuah konsepnya dulu nih. Konseptualnya dulu, sehingga teman-teman bisa melihat secara konseptual mana sihir putih dan mana sihir hitam, dan setipis apa sebenarnya yang memisahkan antara keduanya. Selain jimat-jimat ini, ternyata juga ada penyembuhan-penyembuhan yang bersifat magis. Penyembuhan-penyembuhan bersifat magis itu seperti halnya sebuah mukjizat yang dilakukan Yesus, dilakukan Nabi Muhammad, dilakukan para nabi. Itu adalah salah satu sihir. Tapi kenapa itu dikatakan sihir? Kenapa bisa itu dikatakan sihir, gak? Sebenarnya ada konseptual yang lebih dalam dibanding itu, yang mungkin harus gue nyatakan sebagai hal yang bersifat kerahasiaan Tuhan sebenarnya tuh. Namun, apabila kita mempelajarinya, memang membutuhkan waktu, membutuhkan pengetahuan yang luas, dan mengetahui banyak hal-hal yang nggak boleh kita lakuin juga. Nah, terkait beberapa hal ini, ternyata memang termasuk ke dalam hal-hal yang saat ini menjadi hal yang tabu. Menjadi hal yang tabu. Kenapa? Jadi, beberapa hal seperti jimat, penyembuhan magis, udah gitu ada mangkuk penyembuhan, ada juga alchemy yang bersifat dapat merubah tembaga menjadi emas, dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu tuh alchemistik itu adalah penghubung antara sains atau pengetahuan alam ini dengan
apapun yang dimasukkan di dalam filosofi keagamaan. Gitu. Makanya terbitlah pemahaman-pemahaman seperti Kabbalah atau Kabbalism, seperti hermeneutika, seperti Katarism, seperti Theosophy Society, namun dia tuh kubu kiri ya, Theosophy Society, nanti gue bahas. Dan juga ada Sufisme. Nah, tapi kenapa bisa pengetahuan ini menghubungkan antara pengetahuan ilahi atau ketuhanan yang bersifat sangat filosofikal, yang bersifat sangat puitis, yang bersifat sangat banyaknya syair, ternyata memiliki korelasi yang sangat mutlak dan kokoh dengan alam semesta ini ternyata. Sehingga sebenarnya sihir itu bisa terjadi. Nah, sihir itu kebagi dua juga. Ada sihir yang diperbolehkan, ada sihir yang tidak diperbolehkan. Kita akan masuk ke sana nanti. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah melihat disclaimer tadi, tapi izinkan gue membacakannya sekali lagi. Jadi, pengetahuan di pembahasan ini menekankan bahwa ini adalah praktik-praktik yang terjadi dalam lingkungan yang didominasi oleh paradigma agama dan salah satu budaya di dalam agama Islam. Ya, untuk konten ini nanti kita akan ngebahas untuk masing-masing agamanya. Nah, tanpa mengklaim bahwa ini adalah bagian dari agama Islam. Oke, tanpa mengklaim, jadi konten ini tidak mengklaim sedikit pun bahwa ini adalah bagian dari agama Islam, tidak sama sekali. Ataupun bahwa pengetahuan ini bersifat religius secara khusus. Gua nggak akan bilang ini bersifat secara khusus atau secara literal, dia ada hubungan secara langsung. Enggak. Silahkan teman-teman mendalami hal itu sendiri. Pengetahuan ini akan membedah antara sihir yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Atau di dalam bahasanya adalah sihir halal dan juga sihir haram. Nah, pengetahuan ini akan menjabarkan banyak hal yang harus teman-teman perhatikan dengan cermat, bahwa ada garis yang sangat-sangat tipis yang memisahkan di antara keduanya dan bisa dapat menyebabkan penyimpangan. Dan untuk memahami hal pembahasan ini dibutuhkan pemahaman yang sangat-sangat substansial dan sangat-sangat fundamental, terutama di dalam akidah buat teman-teman yang muslim, atau bisa dibilang keteguhan iman, atau apapun sebutannya di agama teman-teman masing-masing. Anyway teman-teman, sebenarnya ini adalah sebuah rangkuman yang akan gue jabarkan beberapa kalimat ke bawah ini. Sebenarnya sihir itu tidak jauh berbeda dari semua ibadah yang kita lakukan, agama apapun. Karena requirement yang tadi, ada yang disembah, ada niat, ada keinginan, ada permohonan, itu praktikalnya. Jadi apapun bentuknya praktikalnya, itu sebenarnya adalah sihir. Sesederhana itu sihir tuh. Pendefinisian arti kata sihir sebenarnya adalah itu. Cuman dikarenakan banyak banget sihir-sihir yang negatif, nah ini yang akan memunculkan banyak banget kontroversi. Kayak ilmu hitam, sorcery, ataupun lain-lain gitu ya. Perdukunan dan lain-lain, itu yang memang forbidden. Tapi ini yang malah menjadi mendominasi di pengetahuan masyarakat sebagai stereotipnya. Dan hal inilah yang sebenarnya dikutuk, condemn oleh ilmuwan dan juga ulama-ulama muslim, bahkan juga oleh Quran itu sendiri. Basically kayak gitu. Ini yang benar-benar di-condemn, nggak boleh. Yang negatif tadi, yang udah gue jabarin tadi, itu yang benar-benar nggak boleh dan harus dipegang teguh nih teman-teman. Kenapa gue meripit beberapa pernyataan ini? Bukan karena teman-teman aku anggap tidak mengetahui apapun, namun sekali lagi, aku pun harus berhati-hati karena apabila pengetahuan ini aku sebarkan, memang aku takut dosa juga gitu sebenarnya. Jadi karena sekali lagi aku terus mengingatkan ini karena niat baik aja. Karena sekali lagi, ini adalah pengetahuan yang berbahaya. Apabila memang teman-teman merasa malah jadi, oh ya udah gue melakukan sihir aja, tanpa sekali lagi pernyataan tadi yang di depan tidak digubris, ya itu sekali lagi akan menjadi tanggung jawab teman-teman.
Itu akan menjadi tanggung jawab teman-teman karena memang ini cukup berbahaya. Karena pembahasan nantinya mungkin gue akan membahas tentang talisman atau wafak, gue akan membahas tentang bagaimana cara penulisan sihir. Kenapa gue harus bilang ada kata-kata penulisan sihir? Jadi sebenarnya gini teman-teman, sihir ataupun sigil itu tuh sebenarnya memiliki kode-kode angka, dan angka-angka ini merujuk pada apa, lambang-lambang ini merujuk pada apa, itu akan gue jelaskan nanti. Hal itu tuh yang membuat sihir ini menjadi benar-benar tipis banget. Contohnya, kenapa ini tipis sekalipun kalaupun kita mendekati di Tuhan dengan metode sihir tadi ya, mendekati Tuhan dengan metode sihir tadi, yaitu dengan merujuk pada Tuhan, praktikal pada Tuhan, dan juga ada niat yang kepada Tuhan gitu, dan tujuan yang baik, yang sebenarnya bentuknya benar-benar kayak sabotase. Jadi seakan-akan dia putih padahal hitam, seakan-akan dia gimana ya ngomongnya, seakan-akan dia putih gitu padahal dia sebenarnya hitam gitu. Jadi kayak berbahaya sebenarnya. Contohnya, gue kasih contoh aja ini yang paling berbahaya, yang beberapa kali gue temukan di dalam literasi kayak gini-gini. Contohnya, ini nggak literally kayak gini. Contohnya aja. Contohnya, ada kode-kode yang mengisyaratkan ayat di dalam Al-Quran nih, contohnya. Nah, biasanya itu memasukkan huruf-huruf tertentu gitu. Kayak ada, misalnya ada angka 1, 4, 8, 3, 8 gitu, dan sebagainya. Yang itu tuh merujuk pada, contohnya adalah merujuk pada surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Itu kalau di bahasa Indonesia kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Namun, ya, dalam bentuk kode. Sekali lagi teman-teman, kalimat ini dirubah menjadi bentuk kode dan hanya huruf-huruf aja, bukan kata. Bahkan bukan kata depannya, bukan kayak singkatan atau akronim, bukan. Jadi setiap kata ataupun angka itu tuh mewakili kode-kode sebenarnya. Kalau di dalam sihir ini, yang diajarkan ini, di dalam Islam ini kayak gini, atau di dalam budayanya, bukan di dalam Islam ada ini, nggak ada. Mereka mengubahnya menjadi kode-kode yang menyimpang. Mereka mengubahnya menjadi kode-kode yang menyimpang. Yang hasilnya adalah ayat 6 masih sama. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat 7-nya dirubah, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepadanya, mereka yang dimurkai, bukannya dihilangin. Dan pula mereka yang tersesat. Nah ini, lalu di bawahnya ada kontrak kayak sigil, kayak gitu. Dan inilah yang membedakan praktik dunia gaib dan sihir di dunia Islam dalam konteks pra-Islam gitu sebenarnya. Term sihir itu sebagai ilmu hitam karena sihir dalam konteks dunia barat Eropa ini yang apa, atau kita bisa bilang Western esoterics atau Western esoterism ini tuh, mereka itu menggunakan sihir yang spesifik dan sudah pasti ilmu hitam. Ini yang jadi masalah. Dan itu yang menjadi sebuah stereotip ketika kita berbicara tentang sihir. Gitu. Sedangkan sebenarnya ketika kita berbicara tentang dunia Islam, sebenarnya the whole about sihir itu tentang sebenarnya itu sebaliknya dari apa yang ada di barat. Kayak gitu. Jadi penelitian terkait hal esoterik ataupun alam gaib ataupun mistikal ini tuh sebenarnya di seluruh dunia, mau itu pun di barat, Asia pun sama. Asia, Eropa ataupun barat gitu ya. Dan juga Afrika sebenarnya sama aja. Cuman bedanya majority Eropa memang menggunakan ilmu hitam. Gitu loh. Makanya ada perbedaan yang sangat-sangat dalam, namun akhirnya apa ya, termarginalisasi sehingga bentuk dari pemahaman sihir ini berubah makna, berubah interpretasi, kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja tentang pemisahan ya, teman-teman.
Eh, ada juga salah satu ilmu pengetahuan yang disebut sebagai alkimia. Ini tuh sangat-sangat erat dengan agama Islam, dengan paradigma agama Islam. Sekalipun memang alkimia udah ada sebelum ada Nabi Muhammad gitu ya. Yang pertama kali sebenarnya dikembangkan oleh orang-orang Mesir bernama Josimos dari Panopolis. Ilmu ini tuh benar-benar berkembang. Sebenarnya tuh bidang ilmiahnya berada pada puncaknya itu tentang alkimia itu pada masa keemasan Islam sebenarnya. Kayak gitu. Itu yang kenapa alkimia itu sangat erat sama agama Islam. Karena memang alkimia itu sendiri adalah bahasa Arab. Yang berasal dari bahasa Arab itu alkimia. Meskipun kata kimia ini mungkin itu berasal dari bahasa Greek atau Yunani ya. Yang berarti sesuatu seperti proses transmutasi kayak gitulah. Ya, gue gak akan bahas itu lebih dalam karena itu yang cukup berbahaya, teman-teman. Untuk menyederhanakan pembahasan terkait hal ini, ada salah satu tokoh paling signifikan dalam sejarah alkimia. Beliau adalah tokoh yang bisa dibilang tokoh yang sangat misterius di era Muslim awal-awal, namanya Jabir bin Hayyan, yang dikenal dalam bentuk Latin sebagai Geber yang tadi udah gue pernah sebutkan namanya. Beliau menulis apa yang disebut Jaberian Corpus, sebuah koleksi besar tulisan alkimia yang konon mencakup sekitar 600 karya berbahasa Arab. Jadi benar-benar banyak karyanya. Nah, sekalipun ya, banyak banget bahkan cendekiawan Muslim yang meragukan ini beneran eksistensi atau kelompok. Kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan gak mungkin ada orang yang mampu menulis banyak banget buku-buku pengetahuan sebanyak ini dan seluas ini gitu. Dan juga masih dipertanyakan ini tuh sosok yang kayak gimana, orang kayak gimana, kayak anonimus dia tuh, seperti anonimus. Bahkan orang-orang ilmuwan-ilmuwan dan juga sejarawan-sejarawan Muslim yang ada di eranya memang tidak pernah bertemu dengan orang ini gitu. Karena bisa dibilang dia cukup nggak pernah kelihatan, benar-benar anonimus gitu. Dia tidak menunjukkan dirinya gitu. Namun satu yang pasti dari nama dan juga kehadirannya dari tempat apa, dia itu lahir di Persia namun berasal dari suku Arab. Itu yang Pak dijelaskan di beberapa bukunya. Namun tetap aja teman-teman, jadi alkimia itu adalah ibu dari kimia yang ada sampai saat ini. Nah, problemnya adalah kalau dulu kimia itu memang pendekatannya adalah filosofis dan juga wilayah-wilayah yang esoterik dan lebih dalam lagi. Seperti halnya kita berbicara batu, udah gitu logam, semuanya memang ada dampaknya. Bahkan bukan hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan benda-benda celestial atau bintang-bintang. Kayak gitu. Dan teman-teman sebenarnya gini, alkimia itu pada dasarnya adalah ilmu fisik dan alamiah gitu loh. Namun dampak dari pemahaman pemisahan sihir tadi membuat alkimia ini seakan-akan wilayah yang sangat mistik banget. Enggak. Sebenarnya sistemnya aja yang kita jadi tabu. Pemahaman di kepala kita yang memang sudah terpisah dari orang tua kita yang mungkin udah nggak tahu tentang hal ini. Bahkan orang tua saya pun tidak mengetahui tentang hal ini, pasti menganggap sesuatu yang seperti ini adalah sebuah sihir black magic ataupun sihir hitam ataupun hal-hal negatif lainnya. Karena sudah terparadigmakan. Sedangkan alchemistik itu sendiri sebenarnya adalah pemahaman tentang alam yang memang mendalam banget, yang melibatkan filosofi, pemahaman agama yang wilayahnya esoterik, pemahaman terkait unsur-unsur benda dan juga elemental yang tadi disebutin empat elemen utama ini. Sebenarnya ada beberapa elemen yang lebih dalam lagi sih, seperti cahaya, air, cahaya, air, tanah, api, angin. Sebenarnya ada 5. Itu adalah 5 elemen utama yang sejauh ini gue tahu. Tapi untuk bagaimana mengaplikasikan elemen ini pada sesuatu memang nggak mungkin di-share di sini. Satu, yang kedua
memang ternyata membutuhkan pendalaman yang lebih dalam lagi. Nah, wilayah-wilayah lainnya seperti astrologi dan lain-lain itu sebenarnya sangat berhubungan. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi gini teman-teman. Dulu itu juga sempat ada fase di mana banyak orang muslim yang mengadopsi pemahaman-pemahaman hermeneutika sehingga menimbulkan beberapa kelompok yang disebut sebagai pemuja bintang atau kelompok misterius ini. Bisa dibilang mereka itu mengamati bintang dan tahu bagaimana cara untuk mengoperasikannya di dunia ini gitu ya. Jadi ada pengaruh dan energi itu ternyata bisa diterapkan sebagai apa? Mereka mengerti. Mereka berada dan tinggal di kota Haran di Turki Selatan. Kelompok ini juga terkadang diidentifikasikan sebagai Sabians yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya. Namun praktik-praktik ini berubah dan beradaptasi dengan teologi Islam yang baru hadir. Jadi gimana ya? Seiring dengan hadirnya Islam, praktik-praktik ini tetap ada, tapi ditinggalkan konsep sebelumnya gitu loh. Terutama banyak banget praktikal sihir seperti pengorbanan hewan, contohnya itu tuh benar-benar ditinggalin. Jadi yang sebelumnya itu di bangsa Arab itu atau apa ya kita bilang orang-orang pra Islam itu memang mereka melakukan sihir, tapi dengan apa ya dorongan energi atau bisa dibilang tujuan kepada jin, iblis untuk desire mereka. Seperti halnya kita di Indonesia sendiri pun masih ada kan praktika-praktika seperti itu. Nah, hal itu tuh sebenarnya udah dipangkas, terutama dengan penyebaran Islam di Jaziratul Arab dan sekitarnya. Dimana sebenarnya itu udah diubah pahamnya, dimana hanya permintaan itu hanya layak diberikan pada Tuhan gitu loh. Nah, seperti halnya gue akan mengutip salah satu surat, jadi ada surat Al-Falaq, salah satu surat pendek buat teman-teman yang non-muslim. Di situ ada kata-kata, aku berlindung dari mereka yang meniup pada simpul, yang pada dasarnya yang paling dasar ditafsirkan sebagai merujuk pada semacam sihir gitu ya sebenarnya, yang dipraktikkan di bangsa pra-Arab gitu loh. Karena memang masih ada ketika Nabi Muhammad ada pun itu masih ada. Bahkan setelah Nabi Muhammad mungkin masih ada gitu. Namun banyak juga yang menafsirkan ini sebagai kalimat yang mengutuk praktik paganisme tertentu lah. Kita tidak seharusnya malu mengakui kebenaran dan mengambil dari sumber manapun ia datang kepada kita. Bahkan jika kebenaran itu datang dari generasi yang lebih muda atau bahkan orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Bagi orang tersebut, sebuah penghargaan tertinggi dan penghormatan tertinggi adalah ketika kebenaran itu memang hadir. Dari pembahasan Al-Hindi ini ya, sebenarnya gue mau menyampaikan satu hal, yaitu terkait filsafat. Filsafat itu tidak selalu benar dan sempurna, teman-teman. Dikarenakan selalu ada missing piece, yaitu ketuhanan sebenarnya di dalam filsafat, yang berujung pada ateisme. Dan gue dulu pernah membahas kalau gue itu adalah seorang ateisme, dan karena memang gue terlalu mendalami tentang filsafat. Dan kok bisa gitu sebenarnya sih? Jadi dikarenakan dampak dari pemahaman filsafat yang sebenarnya itu dia berhenti di pengetahuan penginderaan semata aja gitu. Jadi nggak ada penghikmahan, nggak ada pemahaman yang bersifat mendalam tuh nggak ada. Tapi kalau untuk pemahaman penginderaan mendalam dia punya. Itu adalah filsafat. Itu adalah kenapa filsafat berbahaya sebenarnya. Karena gue udah pernah mengalami dan gue tahu memang itu berbahaya. Jadi tidak adanya pemahaman hikmah yang problem utama dari filsafat. Terus bagaimana cara sebaiknya kita berpikir gitu. Jadi sebenarnya ada juga pemahaman yang disebut teosofi. Teosofi ini merupakan ilmu atau hikmat Tuhan atau pengetahuan tentang Tuhan. Jadi segala hal-hal yang memang menyangkut alam semesta ini
kita pertanyakan, kita menggunakan penggunaan logika, filsafat, namun kita tambahkan faktor Tuhan itu ada dulu di dalam dan di atasnya gitu. Nah ini yang kurang dari filsafat sebenarnya teman-teman, sehingga dia berakhir dengan pemahaman ateisme. Dan juga gue juga harus ngasih tahu, harus hati-hati. Ada juga Theosophical Society. Theosophical Society ini, yang ini lambang ini, logonya seperti ini. Mereka itu adalah bisa dibilang teosofi kubu kiri. Dan memang banyak banget dijadikan rujukan dalam penyimpangan pemahaman yang benar-benar ekstrim. Bahkan bisa dibilang penyetus dan pemimpinnya pun memang adalah seorang cenayang yang tidak bisa dibilang selurus itu. Dan juga berbahaya pemahaman-pemahamannya. Filosofi yang dia bawakan bukanlah filosofikal ketuhanan yang lurus. Jadi memang cukup berbahaya. Namanya adalah Theosophical Society. Itu lebih baiknya dihindari. Teosofi yang gue maksud yang tadi, itu yang lebih baik. Karena setelah dari sana akan ada step-step berikutnya teman-teman, tentang mengetahui apa itu pendalaman-pendalaman esoterik seperti ini. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang sihir, jadi nggak semua pandangan terkait ilmu sihir itu adalah sebuah gagasan yang bisa dibilang sesat atau kotor atau gimana, enggak. Bahkan sebagian besar ulama ataupun pemikir pada masa lalu pun menganggap sihir itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang bersifat rasional atau filosofikal rasional. Nah, di sini ada dua hal yang perlu dipertegas. Ada yang namanya sihir atau dalam bahasa Arab sihir. Ada juga yang disebut sir. Nah, ini yang penting. Ini yang fundamental kalau memang mau menggunakan sihir halal, yaitu namanya sir. Sir ini merujuk pada goib, rahasia, atau tersembunyi. Bisa dicari S-I-R-R, sir. Dalam ilmu tasawuf, sir dapat diartikan sebagai suara yang didengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pembahasan lebih mudah bagi penonton, mungkin yang pernah mendengar terminologi, bukan pemahaman, terminologi yang dipakai oleh Bang Adam seperti adanya intuisi, universe, itu adalah hal ini. Sir namanya. Kayak gitu konsepnya. Sir adalah bagian terdalam dari ruh manusia. Di luar ruh ada kolbu, dan kita tuh sebenarnya menyebutnya hati saat ini tuh, atau perasaan itu sama. Hati yang bersih akan mengetahui rahasianya, dan di situ kuncinya yang di dalam pemahaman sihir putih ya, atau bisa dibilang pendekatan diri pada Tuhan ini, atau di dalam bahasa sufinya namanya ma'rifat. Melalui ini pun dalam kitab salah satu ulama namanya nama bukunya adalah Sir al-Azhar, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Berbagai pengalaman spiritualnya serta dimensi-dimensi hakikat yang telah ia selami. Jadi sebenarnya konseptual seperti astral frekuensi, it's real. Itu bisa. Itu benar-benar bisa. Karena memang kita tidak menutupi hal itu. Itu memang ada. Dan hal itu bukan hal yang bisa dibilang apa ya, irasional ataupun halu, enggak. Itu sebenarnya memang ada. Itu memang ada. Permasalahannya memang itu membutuhkan pendalaman yang memang beda, ataupun memang orang-orang yang mendapatkan gift, I have to say. Jadi bisa dibilang itu adalah tools untuk pendekatan diri pada Tuhan juga sebenarnya. Nah, dalam pengertian terkait hal ini ada beberapa pertanyaan, apakah praktik ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Itu adalah sekali lagi topik yang sangat kompleks ya teman-teman, dan saya nggak akan pernah mau menjawab hal itu karena saya bukan orang yang ada di posisi yang layak
untuk ngomong boleh atau tidak. Tapi penjabaran secara netral akan selalu saya jabarkan. Maksudnya, apakah ini boleh atau enggak, kita harus ngeliatin dari kedua sisi dulu. Jadi secara sejarah kita pahami dulu, dan secara isinya kita pahami dulu. Ini ada kanan ada kiri ini yang harus kita timbang. Dan ternyata memang garisnya sangat tipis, maka kehati-hatiannya harus sangat matang dulu. Jadi fundamentalnya harus dikuatin dulu. Kayak gitu. Dan teman-teman, saya pun bukan seorang ulama, tuh nggak mungkin banget ya, kalau nggak ada ulama pakai kayak ginian gitu. Saya pun bukan seorang mufti, jadi ya tentunya saya akan nyerahin hal itu sama para ulama yang mungkin dapat memberikan penjabaran ini lebih lanjut. Mungkin bisa teman-teman cari penjabaran-penjabarannya terkait sudut pandang hal ini lebih dalam. Namun, saya nggak akan pernah berhenti dari situ karena ini adalah pembahasan secara bisa dibilang lebih akademis. Jadi, kenapa gue tuh harus ngomong tentang ini adalah pengetahuan goib di dalam sejarah dan juga budaya Islam. Dan saya memilih untuk menggunakan kata dunia Islam daripada Islam untuk menekankan bahwa ini adalah praktik-praktik yang terjadi dalam lingkungan yang didominasi oleh paradigma agama dan budaya Islam serta aturan serta pengetahuan agama Islam. Tanpa ini butuh saya sekali lagi ulangi, tanpa secara langsung mengklaim bahwa ini adalah bagian dari agama Islam itu sendiri, atau bahwa pemahaman-pemahaman ini adalah sesuatu yang bersifat religius secara khusus. Nggak ada. Jadi tolong teman-teman kalau memang ingin mendalami wilayah esoterik Muslim ataupun esoterik yang disebut magic ini dari sudut pandang Muslim, silahkan. Tadi ada beberapa referensi terkait tokoh-tokohnya, atau sebaiknya kita memang netral saja sebagai seorang peneliti. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau saya sekarang untuk membahas hal ini, lebih baik kita menyebutnya sebagai ulum al-khafiyyah saja. Sebagai kita sudah mengetahui tadi, yaitu ilmu yang tersembunyi atau ilmu yang goib atau ilmu yang bisa dibilang esoteris gitu ya. Daripada menggunakan terminologi ilmu goib, ataupun sihir, ataupun ilmu mistik gitu dan sebagainya. Karena memang akan ada dampak stereotyping di kepala kita, sehingga kita akan lebih dulu membatasinya gitu loh. Terutama ketika pemahaman tersebut juga dikaitkan dengan mistisme atau okultisme ataupun hal-hal klinik dan juga perdukunan seperti yang berkembang terutama pada abad ke-19 di Eropa, misalnya ketika terjadi gerakan massal okultisme. Oke, sebenarnya lalu kenapa bisa banyak banget kan tadi gue bahas tentang pemahaman sihir di dalam Islam ini, atau pemahaman yang bisa kita bilang ulum al-khafiyyah ini, ilmu yang tersembunyi ini tuh kok bisa hilang gitu, kok bisa bener-bener hilang saat ini tuh. Itu dikarenakan memang ada sebuah masa pada fase itu dimana dulu Eropa sedang melakukan sebuah propaganda di mana mereka membawa unsur-unsur logika di atas segalanya, rasionalisme di atas segalanya di sini, sehingga akhirnya pun Islam compete sama hal itu, berkompetisi dalam hal itu, sehingga hal-hal yang bersifat esoterik seperti ini mulai ditinggalkan, kayak gitu, mulai dilepaskan. Mereka menarik diri juga, jadi memang masih menerapkan. Akhirnya memang di dalam kelompok itu saja, tidak seperti sebelumnya yang memang menjadi tonggak dan juga tulang punggung, karena memang berlaku semua kayak gitu. Tapi sebelumnya gini teman-teman, jadi orang-orang terdahulu sebelum kehadiran agama Islam sendiri memang dari Jaziratul Arabia, Yerusalem, Mesir, bahkan Afrika dan sebagainya memang mempraktikkan praktik-praktik seperti sihir ini sebenarnya. Salah satunya adalah ilmu ramal atau meramal ya dalam bahasa Indonesia. Itu tuh sebenarnya adalah metode adalah menggunakan pasir tuh, one of them-nya itu untuk cara mereka meramal sesuatu tuh menggunakan media-media
Salah satunya pasir. Kalau kita cari namanya tentang media pasir ini gimana, namanya geomansi. Nah, jadi metodenya juga mereka dari pasir yang tertebar ini bentuknya seperti apa itu ternyata ada yang bisa membacanya. Dan hal itu ternyata adalah salah satu keilmuan juga di dalam persihiran ini. Tapi entah ya, sekali lagi itu adalah masa pra-Islam. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Hindi seperti anjing dan babi. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai seorang raja karena dia lebih berkuasa. Jadi akal budinya, kebaikan luhurnya itu mengendalikan nafsunya. Itu aja poinnya dia. Dan menurut Al-Hindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran maupun merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Beliau mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang jauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Hindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem-problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dan Al-Hindi pun memiliki pemahaman yang mempertahankan konseptual seperti penciptaan dunia itu adalah ex nihilio atau dunia tercipta dari ketiadaan. Kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan penciptaan juga kehancuran dunia dalam kehendak Tuhan. Al-Hindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis. Nah, yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sena yang tadi gue bahas, atau Avicenna, seabad kemudian. Beliau juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan pada para pemikir yang dianggap bidah atau menyimpang. Dan dalam keadaan yang sedemikian tragis, bisa dibilang Al-Hindi ini selamat sih dari di unlife, ataupun bisa dibilang dia selamat dari kejaran-kejaran dan perburuan itu. Anyway, dalam salah satu buku Islam yang ditulis oleh Sayyid Hossein Nasr, Al-Hindi mengeluarkan pernyataan yang sangat masyhur. Kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita. Bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Dia adalah sejarawan sains Amerika Inggris yang dikenal karena karyanya di dalam dunia sains terkait dunia Islam abad pertengahan dan kedokteran di dunia Islam abad pertengahan. Dia mengonfirmasi kutipannya, sihir dapat diterapkan pada segala sesuatu yang menakjubkan. Contohnya termasuk puisi yang elegan ataupun syair yang elegan, dan juga lirikal yang halus, trik sulap, sifat penyembuhan dari tanaman, permohonan untuk bantuan Tuhan. Dia meluruskan hal ini dulu. Atau bisa juga pemanggilan jin ataupun iblis, ya, pemanggilan jin ataupun iblis atau roh binatang, dan kadang-kadang bahkan pada seni ramalan astrologi gitu. Nah, jadi dia menyimpulkan itu sesederhana itu aja. Bahkan penulis abad pertengahan memiliki definisi subkategori mereka sendiri. Sihir berusaha mengubah jalannya peristiwa, biasanya memanggil kekuatan supranatural. Yang paling seringnya terkait sihir ini di dalam Islam adalah sihir yang melibatkan Tuhan, gitu, ya. Atau salah satu perantaranya, Contohnya malaikat, ataupun nanti akan kita bahas. Nah, di situ ada rahasia. Sementara ramalan berusaha untuk memprediksi masa depan atau memperoleh informasi tentang hal-hal yang tak tampak, tetapi tidak selalu untuk mengubahnya.
Nah, itu adalah pemahaman dari Emily Savage Smith. Dan sebenarnya nggak salah apa yang diomongin. Cuman memang bisa dibilang eh, nggak terlalu tepat aja di beberapa poin apa yang dia teliti gitu. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu goib secara lebih luas, tokoh-tokoh seperti Ibnu Miskawayh, nah ini ada beberapa tokoh ulama di bidang akhlak atau filosofi moral Islam, dan para filsuf terkenal seperti Al-Hindi. Nah ini akan kita bahas paling banyak. Beliau adalah Al-Hindi, ini paling keren. Memang menganggap hal-hal seperti astrologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam yang bersifat kauniyah atau ilmu yang ada di alam demi mendekati Tuhan. Ini namanya kauniyah sebenarnya kalau terminologi. Anyway, sedikit bahas Al-Hindi mungkin ya, karena kita akan ngebahas kenapa Al-Hindi ini sangat penting. Jadi, beliau itu adalah filsuf dari bangsa Arab dan dipanggil sebagai Muslim pertama yang menjadi filsuf gitu. Salah satu kelebihan Al-Hindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin pada masanya tanpa merusak konsep ketauhidan Islam kayak gitu. Al-Hindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, metafisika, etika, logika, psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi praktik pembuatan benda-benda dan pengetahuan seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan bahkan yang paling gue salut adalah tentang gempa bumi. Di antaranya beliau sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Hindi, yang ini penting banget. Bagi Al-Hindi, matematika adalah sebuah mukadimah atau pengantar atau pendahulu bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Jadi ada prasyarat bagi Al-Hindi untuk siapapun yang mau berguru pada dia, yaitu harus jago berhitung. Di sini yang unik banget. Jadi bagi dia matematika itu sangat-sangatlah penting. Pengantar ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Matematika di sini meliputi tentang ilmu bilangan, ilmu harmoni, ilmu geometri, ilmu astronomi, gitu. Jadi ternyata pemahaman beliau terkait matematika adalah sebuah penghubung atau bridge terkait semua hal. Yang terutama dari seluruh cakupan matematika ini adalah ilmu bilangan atau aritmatika ya. Karena jika bilangan itu tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Ungkap beliau. Hal ini membagi daya jiwa menjadi 3, yaitu yang pertama adalah daya nafsu, amarah, dan juga daya pikir atau kognitif atau rasional ya. Sebagaimana Plato, ia pun membagikan ketiga kekuatan ini dengan mengibaratkan daya pikir sebagai sais kereta ataupun kusir kereta kuda ya. Sais kereta itu adalah kusir kereta kuda. Dan dua kekuatan lainnya yaitu amarah dan nafsu sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Kayak gitu. Jadi selagi si kusir ini yang mengendalikan kuda, maka jalannya kereta ini tetap mulus atau lancar. Ada satu masalah sebenarnya. Jadi penerjemahan sihir secara sederhana sebagaimana hal yang negatif seperti perdukunan gitu ya, itu tuh sebenarnya menghadirkan banyak banget masalah. Ya, karena dikonotasikan ataupun distereotipkan dia negatif, hal itu jadi banyak banget masalah. Kenapa? Karena istilah Arab ini dapat digunakan dalam berbagai cara oleh orang-orang yang berbeda sebenarnya. Sihir itu atau ulum al-hafiyah itu benar-benar banyak banget dilakukan oleh orang-orang. Tapi bukan sihir yang negatif, bukan. Karena pengertian orang-orang terkait sihir di Arab itu berbeda-beda. Ada yang sama dengan pendefinisian di kita terkait tentang sihir itu udah pasti negatif. Ada juga yang bilang
Sihir adalah pendekatan diri ke Tuhan. Contohnya apa? Zikir. Zikir itu memanggil nama Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah salah satu sihir tuh. Memanggil nama Tuhan itu sebenarnya adalah sihir. Kan? Bentrok kan? Pemahamannya. Jadi ketika kita memasuki pemahaman yang lebih dalam terkait ilmu-ilmu yang tersembunyi ini, kita akan melihat, oh ternyata ada sebuah konsep pendekatan praktikal dan juga emosional lewat hati kita yang bisa langsung terhubung dengan Sang Pencipta. Dan penghubung itu adalah sihir. Penghubung antara kita dan ilahi itu sebenarnya bisa didefinisikan sebagai sihir. Atau tindakan kita itu bisa didefinisikan sebagai sihir. Apakah ada yang dirubah atau apakah ada yang disabotase, itu tergantung lagi, beda lagi urusannya. Tapi secara konsep sebenarnya itu adalah sihir, kayak gitu. Nah, gue akan menjabarkan juga. Jadi mungkin para ulama Islam saat ini telah menfatwakan bahwa sihir itu adalah hal yang haram. Ini mungkin karena diinterpretasikan sebagai ilmu hitam. Nah, ini yang masalah. Bukan gue menyalahkan para ulama, bukan. Ini memang udah ada terbangun dari 1000 tahun yang lalu kurang lebihnya. Mungkin 900 tahun yang lalu sudah memang terbangun. Dikarenakan memang secara fundamentalnya cukup berbahaya. Karena garisnya sangat tipis. Jadi sekali lagi, sebenarnya larangan terkait sihir sebenarnya adalah hal-hal yang menyangkut tindakan preventif dari para ulama. Karena cukup dekat dengan jurang. Bukan cukup dekat, sangat dekat gitu. Namun sebenarnya pembahasan ini tidak selalu demikian gitu. Jadi ini adalah topik yang sangat kontroversi dan perbedaan pendapat tentang status hukum sihir dan pembahasan-pembahasan terkait hal ini dalam dunia Islam itu sangat-sangat banyak dan mendalam banget. Dan bisa dibilang cukup rumit. Jadi kita akan tetap di layer atas. Cuman kita akan menelisik tentang sihirnya aja. Gitu ya. Ada sebuah pemahaman yang lahir, namanya adalah ilmu tanjim atau ilmu nujum ini. Di mana adanya korelasi antara bintang-bintang dan juga manusia. Apa yang dimaksud dengan sihir sebenarnya adalah pengetahuan yang tersembunyi, atau kalau di dalam bahasa Arabnya adalah al-ulum al-khalifah,